Tiga generasi teatrawan Yogyakarta Reriungan menampilkan kemelut sistem pemerintah di Indonesia dalam sebuah drama teater bertajuk Melungsungi. Naskah ini ditulis oleh M.H. Ainun Najib, seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. M.H. menegaskan bahwa cerita Melungsungi tidak dibatasi posisi waktunya, zamannya, era atau dekadenya, maupun periode sejarahnya. Drama Melungsungi juga tidak menerapkan sistem penyutradaraan tunggal, melainkan penyutradaraan yang digarap bersama 3 sutradara. Lakon Melungsungi ditulis dari hasil diskusi dan kesepakatan sekian tahap forum demokrasi yang semua pemeran terlibat di dalamnya. Sebenarnya ini bukan yang pertama saya gabung di teaternya Cak Nun. Sebelumnya sudah ada Sengkuni 2019 sama Sudan Sableng dan Paduka Petro. Ini berikutnya. Saya sangat senang sekali karena di sini ada 3 generasi, dari umur yang 84 tahun yang paling tua sampai yang umur 20 tahun yang termuda. Jadi kita 3 generasi di sini. Semuanya sebenarnya berkesan, tinggal gimana kita menjalani. Kadang ada yang tidak nerima, nggak mau jadi ini perannya gitu kan, ada. Tapi kalau kita diserahin sutradara sebagai apa ya kita nikmati aja, yang penting itu. Jadi biar loss semua, jadi ya yang jelas kita jadinya santai dan menikmati sekali, dan sangat penting sekali semua peran di sini. Ya bisa menerima kembali teater yang selama ini kadang udah beberapa tahun tenggelam ya. Jadi ini fasenya mungkin teater akan bangkit lagi. Nggak hanya di kota, nggak hanya di gedung, seperti di Padang Bulan ini juga bisa diterima gitu semua masyarakat. Jadi nggak harus pakai tiket atau apa seperti itu. Semua bisa menikmati teater drama-drama seperti ini gitu. Sedikitnya ada 100 orang yang terlibat dalam pagelaran Melungsungi, mulai dari perupa, aktor teater, sastrawan, penari, sampai penggiat seni tradisi yang sebagian besar telah menyandang status kakek nenek. Di hadapan ribuan para jamaah ma'iyah di Jombang pada 15 April 2022 lalu, pengajian Padang Bulan yang juga diisi oleh M.H. Ainun Najib alias Cak Nun itu dibuka dengan penampilan drama teater Melungsungi sebagai pengantar diskusi dalam pengajian. Ya, jadi pertunjukan Melungsungi ini pendekatannya lebih kepada bentuk-bentuk teater rakyat, di mana antara panggung, pemain, dan penonton itu tidak ada jarak, lebih komunikatif. Dan cerita ini yang ditulis oleh Cak Nun sangat relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Wajahnya memang lugu, tapi penguasa. Karena tulisan ini menurut saya cukup kuat, cukup punya imajinasi yang cukup tinggi, karena bicara tentang negeri ini yang sama-sama kita cintai. Dan persoalan menjadi sangat kompleks, persoalan di dalam naskah ini maksudnya ya. Itu bicara tentang manusia langit, bicara tentang iblis dan setan, bicara tentang mahasiswa-mahasiswa yang kelihatannya kurang sepaham dengan pemerintahan saat ini misalnya. Jadi persoalan di dalam naskah ini memang cukup menarik, cukup imajinatif. Di dalam kelam putih itu beliau sedang melungsungi. Kayaknya sedang bertapa. Khusus pemain sekitar ada 60, lalu ada teman-teman musik tuh sekitar ada 7 atau 8. Lalu ada teman-teman lighting itu juga ada 4-5 orang, sound, lalu kostum, make up dan sebagainya, tata panggung, artistik. Itu jadi hampir keseluruhannya hampir 90 atau 100 orang. Ya, harapan dengan pertunjukan ini ya mudah-mudahan pertunjukan ini cukup komunikatif dengan penonton, dan saya yakin pasti akan komunikatif. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Karena menurut Cak Nun, menurut
Cak Nun ini pertunjukan ini sebetulnya tidak semata-mata pertunjukan, tapi lebih kepada doa. Jadi bentuk doa, kalau orang-orang kesenian bentuknya sebuah pertunjukan drama, tapi sebetulnya esensinya itu berdoa. Doa untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini, supaya lebih sejahtera, lebih baik, lebih bagus, dan seterusnya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Nun membuka pengajian Padang Bulan itu dengan filosofi cangkul, pedang, dan keris. Bagaimana seharusnya seseorang bersikap ketika memiliki peralatan tersebut, karena pada dasarnya ketiga alat itu memiliki fungsinya masing-masing. Secara sederhana, cangkul digunakan untuk mencari nafkah karena sering digunakan untuk bertani. Sementara pedang digunakan oleh prajurit untuk berperang. Pedang sendiri hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya wewenang. Di zaman sekarang ini, para pejabat negara diilustrasikan sebagai pemilik pedang. Sedangkan keris hanya dimiliki oleh para empu di zaman kolonial. Artinya, keris ini diibaratkan sebagai karismatik seseorang. Tetapi kenyataannya, saat ini orang tidak hidup dengan demikian. Pedang sering dijadikan sebagai cangkul untuk mencari uang. Padahal, pedang sebagai fungsi kekuasaan harus digunakan dengan semestinya, yaitu membuat kebijakan tanpa mencari keuntungan untuk menambah kekayaan pribadi. Kata melungsungi sendiri berarti menanggalkan cangkang lama dan menumbuhkan cangkang baru yang lebih besar atau berganti kulit. Artinya ekosistem baru harus segera dibuat. Segala salah kaprah yang terjadi harus dibenahi secepat mungkin. Apabila tidak, ekosistem yang dianggap gagal ini akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Siapa yang ada dalam ekosistem tersebut? Drama Melungsungi ini menjawab bahwa ada bangsa, pimpinan, masyarakat, akhlak, sikap hidup, kebudayaan, peradaban, negara, sistem, konstitusi, dan sebagainya harus siap lahir kembali untuk masa depan. Tidak bisa berdiri sendiri.